Pada kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Hit and Love the War. Film ini menceritakan tentang pertempuran antara geng. Dalam film ini akan berkolaborasi dengan kru Zero. Tanpa banyak bacot, sikat geng, kita bongkar alur filmnya. Di awal cerita terlihat seorang pria bernama Fujio. Ia sedang dikejar-kejar banyak orang. Kemudian ada dua orang temannya Fujio yang dipanggil Orochi bersaudara yang melihat itu. Mereka mengira Fujio mau dikeroyok dan mereka menghajar semua orang yang mengejar Fujio. Di sini Fujio berhenti dan bilang pada Orochi bersaudara bahwa dirinya yang salah. Fujio menceritakan dia meminjam sepeda mereka tanpa izin. Oleh sebab itu mereka marah dan mengejarnya. Di sini kita ditunjukkan dengan 5 orang sahabat sebenarnya dan 6 yang satunya tidak ada kabar. 6 saudara itu diantaranya Madoka, Saijo, Orochi bersaudara, Fujio, dan Arata. Mereka memang bukan saudara kandung. Tapi mereka waktu kecil diasuh oleh seorang nenek-nenek. Nenek itu sudah meninggal. Sekarang mereka berkumpul untuk mendatangi pemakaman nenek yang mengasuh mereka sewaktu kecil. Kemudian Fujio memberitahu saudaranya bahwa dia akan pindah dari kota ini dan bersekolah di SMA Oyakoko. Fujio berencana akan menguasai sekolah Oyakoko dan jadi yang terkuat di sana. Di sekolah Oya, di sana Todoroki yang merupakan orang terkuat di kelas penuh waktu akan mengajak duel Murayama, pemimpin kelas paruh waktu. Pada akhirnya Murayama keluar sebagai pemenang. Bahkan di sini mata Todoroki terluka parah akibat serangan Murayama. Kemudian diperlihatkan Fujio yang kembali di SMA Oya. Sontak, Tsukasa dan Jamuo pun terkejut dengan kembalinya Fujio. Tsukasa lalu mengatakan pada anggotanya bahwa mulai saat ini Fujio akan menjadi pemimpin fraksi Tsukasa. Mereka pun menanyakan alasan dari Tsukasa. Dan seakan ingin menjawab, Fujio menantang Rakia Tsukio untuk membuktikannya. Fujio mengalahkan anggota Rakia Tsukio dengan mudahnya. Di atap sekolah, Jamuo memberitahu Fujio yang memimpin SMA Oya adalah Murayama. Selain Murayama, ada Todoroki, orang terkuat di kelas penuh waktu. Dan Tsukasa yakin Fujio masih kalah kuat dengan Todoroki. Lalu, Jamuo menunjukkan kelas-kelas yang ada di SMA Oya. Yang pertama ada fraksi Chunchun, lalu fraksi Tsukio yang baru saja anggotanya Fujio hajar. Fraksi itu dipimpin oleh 2 orang yang dijuluki 2 gila. Di saat itu juga fraksi Chunchun dan fraksi Tsukio datang dan mereka ingin melawan Fujio. Namun ternyata Fujio kenal semua karena dulu pernah tinggal di rusun yang sama. Suasana pun berubah jadi santuy, geng. Fujio pun memutuskan melawan Todoroki setelah lukanya sembuh. Di tempat lain, pria yang bernama Shunchio mendatangi sebuah bar. Dia mengajar semua orang yang ada di sana dengan mudahnya. yang mana tujuan ia ke situ untuk menjemput adiknya.
Esok paginya, adik Shunchio ternyata teman Madoka. Kembali ke SMA Oya, Fujio bertemu dengan Todoroki dan dia bilang pada Todoroki ingin mengajak gelut. Setelah sembuh matanya, Todoroki yang marah langsung menendang Fujio. Kemudian saat di WC, Fujio melihat siswa yang sedang bertransaksi, lalu membawanya ke atap. Diketahui mereka bertransaksi narkoba yang jenisnya bernama Netram. Murayama yang ada di sana, ia mendengar hal itu. Lalu Murayama mengumpulkan anggotanya untuk membahas Netram yang masuk ke SMA Oya. Akan tetapi Murayama di sini marah karena ia dipecat dari pekerjaannya. Soiko menawarkan Murayama pekerjaan dengan ayahnya sebagai kurni bangunan. Keesokan paginya, Murayama bertemu dengan ayahnya Seiki dan dikenalkan dengan Orochi bersaudara yang juga bekerja di sana. Setelah itu, Orochi bersaudara melihat teman masa kecilnya yang sedang transaksi Netram, yang ternyata Araka adalah salah satu pengedar Netram. Melihat Orochi bersaudara, dia pun langsung pergi. Saat malam harinya, Orochi bersaudara memberitahu pada Fujio dan saudaranya tentang Arata yang sedang menjual Netram. Di sisi lain, Arata di sebuah gedung pabrik tua yang merupakan markas dari pengedar Netram. Yang kita tahu, pemimpin Arata adalah pecahan dari geng Drop yang disebut sebagai Gibra. Di pagi harinya di SMA Oya, semua fraksi dari kelas penuh waktu berkumpul untuk menentukan siapa terkuat di antara mereka. Namun Murayama melarangnya dengan alasan mata Todoroki belum sembuh. Murayama menegaskan di SMA Oya dilarang memakai obat-obatan terlarang. Lalu Jamuao menjawab Murayama dengan memberitahu di luar juga sudah beredar Netram pada SMA Husen. Buat kalian yang sering nonton Cruzeiro, pasti tahu dengan sekolah ini. SMK Husen dijuluki dengan pasukan pembunuh, yang mana siswa di sana kebanyakan berkepala botak. Namun ada juga yang tidak botak, yang mana mereka merupakan jagoan terkuat dari SMK Husen yang dikenal sebagai Ozawa Hitoshi. Di antaranya adalah Odajima, Sawamura, Jinkawa, dan Kenjo. Bukan itu saja, di SMK Husen dipimpin oleh orang yang sangat kuat. Fujio lalu menghampiri Murayama dan mengajak Murayama gelut. Setelah Fujio jadi yang terkuat di kelas penuh waktu. Scene berpindah pada SMK Husen. Ternyata Sanjio adalah pemimpin SMK Husen. Mereka juga sedang membahas tentang Netram yang beredar di sekolah Husen. Kemudian Sanjio menyuruh anggotanya untuk menyelidiki siapa yang menyebarkan Netram. Di tempat lain, adiknya Shunjio diikuti oleh orang Madoka yang barbar menghampiri orang tersebut. Yang mana orang itu adalah jagoan dari sekolah Husen bernama Sawamura yang ditugaskan Sanjio untuk menjaga adiknya. Di saat itu juga para anggota Gibra datang mereka secara kasar menanyakan siapa pria yang memukul mereka. Melihat adiknya Sanjio sedang dalam bahaya, Sawamura langsung menolong dan bergelut dengan anggota Gibra. Di sini, Sawamura berhasil membantai orang-orang yang menyerang adiknya Sanjio dan membuatnya kabur. Namun di sini mereka tahu bahwa Sawamura adalah dari SMK Husen. Di tempat lain, Fujio sedang menolong seorang nenek-nenek yang mau terjatuh dari tangga. Namun saat itu Fujio malah terjatuh. Sanjio yang melihat itu dan menolong Fujio. Kemudian mereka berdua pun mengobrol, tetapi Fujio belum mengetahui bahwa Shunchio merupakan pemimpin dari SMK Husen. Begitu juga dengan Shunchio, ia tidak tahu bahwa Fujio bersekolah di SMA Oya. Kemudian di malam hari, salah satu siswa Oya dikeroyok oleh seorang yang memakai seragam SMK Husen.
Di waktu yang sama, Sawamura dan temannya juga diserang oleh sekelompok orang yang mengaku siswa dari SMK. Akan tetapi, Sawamura dihajar secara barbar. Untungnya, para siswa Husen datang. Sedangkan di sekolah Oya, mereka mendapat surat tantangan dari SMK Husen. Ternyata itu ulah dari Gibra. Namun mereka belum mengetahuinya. Awalnya mereka takut karena mereka tahu SMK Husen merupakan sekolah yang sangat kuat. Tapi tidak dengan Fujio. Fujio meyakinkan semuanya dan mengajak semua fraksi penuh waktu untuk bersatu melawan SMK Husen. Husen, cuk. Sedangkan di SMK Husen, mereka tidak yakin bisa menang melawan SMA Oya karena adanya kelas penuh waktu yang diisi oleh orang-orang dewasa. Kemudian, Sanchio datang dan meyakinkan teman-temannya, walaupun siswa penuh waktu ataupun paruh waktu itu tidak masalah. Pada akhirnya, SMK Husen berambisi untuk balas dendam. Pada malam hari, kita ditunjukkan dengan Todoroki yang matanya sudah sembuh. Lalu Fujio menghampiri dan mengajaknya ikut bertarung melawan Husen. Karena ini menyangkut nama baik SMA Oya, Todoroki pun menyetujui ajakan Fujiono tersebut. Pagi harinya, seluruh SMK Husen mendatangi kota Sword dengan memakai kereta. Di sisi lain, para siswa penuh waktu sudah menunggu di bawah jembatan layang. Peperangan pun dimulai. Jeng jeng. Di sini terlihat pada peperangan ini SMK Husen jauh lebih unggul karena jumlah pasukan mereka yang sangat banyak. Di sini Todoroki duel dengan Odajima. Dalam duel itu Todoroki berhasil mengalahkan Odajima. Setelah mengalahkan Yasushio, Kenjo lanjut menantang Fujio. Awalnya Fujio kesulitan, tapi akhirnya Fujio berhasil mengalahkan Kenjo. Akan tetapi SMA Oya terlihat akan mau kalah, sedangkan di kejauhan geng Gibra yang mengadu domba malah buat taruhan. Ketika Fujio bertarung dengan Sanchio secara mengejutkan, Murayama datang. Murayama menjelaskan mereka telah diadu domba oleh geng Gibra. Alhasil mereka menghentikan pertempuran. Sanchio menyuruh anggotanya untuk mundur. Setelah selesai tawuran, para siswa penuh waktu beristirahat di bawah jembatan. Di sini Todoroki mengatakan di mana ada sekolah lain di kota Tuarishi yang lebih kuat dari sekolah Husen. Sekolah itu bernama Sujuran dan pemimpin yang sekarang bernama Lau. Todoroki juga mengatakan bahwa Sunchio yang begitu kuat tidak bisa mengalahkan Lau. Hal itu pun membuat Fujio penasaran dan bersemangat melawan Sujuran. Di malam harinya, Fujio dimarahi Madoka karena telah ikut tawuran. Kemudian Madoka menceritakan bahwa ibunya Arata sedang dirawat di rumah sakit. Karena itu Arata menjual netram untuk membiayai pengobatan ibunya. Fujio lalu bertekad menolong Arata dan kembali membawanya ke jalan yang benar. Di sisi lain, Sawamura yang telah tersadar dari komanya memberitahu pada Sanchio bahwa yang menyerangnya adalah orang-orang dari geng Gibra. Sanchio pun ingin balas dendam pada geng Gibra. Di tempat lain, Fujio akan mendatangi markas geng Gibra seorang diri untuk menolong Arata. Tiba-tiba, para siswa Oya datang dan mereka akan membantu Fujio.
Setelah sampai di markas geng Gibra, mereka bertemu dengan SMK Hussein. Mereka memiliki tujuan yang sama. Akhirnya mereka bersatu untuk menghancurkan geng Gibra. Akan tetapi, geng Gibra yang memakai netra, mereka tidak merasakan sakit, yang mana dari pasukan dari dua sekolah itu menjadi kesulitan mengalahkannya. Fujio yang mencoba masuk ke markas geng Gibra untuk menyelamatkan Arata. Di sisi lain, pemimpin geng Gibra muncul dari tempat persembunyiannya untuk bertarung. Namun, di saat itu juga Orochi bersaudara datang dan akan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, Murayama dan anggotanya pun datang untuk membantu Orochi bersaudara. Kembali ke Fujio, dia sudah bertemu Arata dan mengajaknya untuk pulang. Namun Arata menolak dengan alasan karena geng Gibra bisa mendapatkan uang. Dengan sedikit emosinya, Fujio membujuk Arata untuk kembali ke jalan yang benar. Arata pun tersadar karena apa yang dilakukannya selama ini salah. Di sisi lain, SMA Oya dan Hussein berhasil mengalahkan geng Gibra dan pertempuran pun dimenangkan oleh kedua sekolah tersebut. Suasana pun menjadi sedih karena keenam saudara sudah lama berpisah kini berkumpul kembali. Kemudian mereka patungan untuk biaya pengobatan ibunya Arata. Di akhir film diperlihatkan Fujio yang menantang Sanjio untuk bertarung. Namun Sanjio masih terlalu kuat dan akhirnya Fujio pun kalah. Sedangkan Murayama dan temannya memutuskan keluar dari SMA Oya dan film pun selesai.